Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang soleh dan soleha. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita masih tema 5, subtema 4, pembelajaran bahasa Indonesia. Dibuka buku paket tematiknya, disiapkan buku catatannya dan alat tulisnya, serta berdoa sebelum belajar agar dipermudah dalam memahami materi hari ini. Tujuan belajar hari ini, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait tentang cuaca, musim, dan iklim. Dibuka buku paketnya halaman 153. Apa itu cuaca, iklim, dan musim? Apakah saling berpengaruh? Apa saja ciri-cirinya, jenisnya, dan bagaimana pembagiannya? Kita akan pelajari lebih lanjut. Cuaca, minggu lalu kita telah belajar tentang cuaca ya. Nah, Ibu akan ulas sedikit lagi. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat atau wilayah tertentu terjadi dalam jangka waktu singkat. Bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari. Dapat diamati secara harian dan dapat berubah setiap harinya. Lalu iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu berdasarkan sinar matahari yang dapat diterima bumi. Nah, ciri-ciri iklim. Iklim dapat diamati bertahun-tahun. Iklim sulit diprediksi. Iklim penyebab perubahan musim. Iklim dipengaruhi oleh letak posisi matahari terhadap bumi. Letak dan ketinggian daerah mempengaruhi iklim. Iklim tidak mudah berubah-ubah. Jika tadi cuaca dapat diamati harian, nah iklim diamatinya bertahun-tahun ya. Iklim terbagi menjadi 4 macam. Apa saja? Yang pertama, iklim tropis. Iklim tropis bercirikan sinar matahari dapat dirasakan sepanjang tahun. Terjadi di kawasan sekitar ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, salah satunya itu negara Asia Tenggara. Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, dan lainnya. Jenis yang kedua yaitu iklim subtropis. Mempunyai suhu harian dan 4 musim, yakni musim panas, gugur, dingin, dan semi. Punya curah hujan yang sedang sepanjang tahun, yaitu terdapat di negara Asia Timur, ada Jepang, Korea, Cina, dan lainnya. Yang ketiga, iklim sedang. Berada di bumi belahan utara atau utara garis khatulistiwa. Iklim sedang terdapat di negara-negara Eropa. Yang keempat, iklim dingin. Berada di kutub bumi, yaitu kutub bumi utara dan selatan. Saat musim dingin, maka akan sangat dingin, dan saat musim panas, suhunya akan sejuk. Nah, negara yang mempunyai iklim dingin diantaranya negara Kanada, Norwegia, Alaska, Denmark, Finlandia, Rusia, dan Islandia. Musim. Apa itu musim? Keadaan cuaca yang terjadi di waktu tertentu dan berkaitan dengan iklim yang dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Jika tadi iklim dipengaruhi letak matahari, musim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Maka dari itu, mengapa setiap negara memiliki musim yang berbeda-beda? Ciri-ciri musim terjadi lebih lama dari cuaca. Terjadi dalam hitungan bulan, dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Jadi cuaca dapat dilihat dalam harian, iklim tahunan, musim bulanan. Dapat dilihat ya perbedaannya. Jenis musim. Musim ada 6 ya. Yang pertama dibagi dalam iklim tropis, yaitu musim hujan dan kemarau. Yang kedua dalam iklim subtropis ada
musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Jadi totalnya ada 6 jenis musim. Nah, Ibu beri contoh negara yang memiliki 4 musim, diantaranya Korea, Jepang, negara-negara Eropa, dan lainnya. Contoh negara yang memiliki 2 musim yaitu negara di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia, terus benua Afrika, Meksiko, India, dan lainnya. Nah, dari tadi Ibu berbicara garis khatulistiwa, garis ekuator. Apa itu? Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi dan berada di tengah-tengah bumi. Negara yang dilewati garis khatulistiwa hanya memiliki 2 musim. Bisa dilihat ya gambarnya. Nah, Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, ini garis yang berada di tengah-tengah bumi. Ini namanya garis khatulistiwa, dan warna merah ini persebaran dari garis khatulistiwa atau garis ekuator. Di Indonesia hanya 2 jenis musim ya, musim kemarau dan musim hujan. Nah, musim kemarau, jika cuaca cerah terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan, biasanya terjadi di bulan April sampai dengan Oktober. Musim hujan, jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Ditandai dengan jumlah curah hujan yang tinggi, terjadi di bulan Oktober sampai dengan April. Lalu, dari musim kemarau dan musim hujan, ada musim peralihan atau musim pancaroba. Jika cuaca cerah dan hujan silih berganti, bertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat cuaca pancaroba, cuaca cepat berubah dari cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Pengaruh musim terhadap aktivitas manusia. Nah, Ibu beri contoh musim hujan. Biasanya saat menjelang musim hujan, kita akan mengadakan kerja bakti. Kerja bakti apa saja? Yaitu membersihkan saluran air, menebang pohon yang tua agar tidak tumbang, membersihkan sampah di sekitar. Nah, untuk apa kerja bakti tersebut? Yaitu menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti banjir dan longsor. Sebelum Ibu tutup, di sini Ibu memiliki nyanyian agar kalian mudah menghafal apa itu cuaca, iklim, dan musim. 1, 2, 3. Ada 3 gejala alam, cuaca, iklim, dan musim. Semuanya itu berbeda, tapi saling berhubungan. Cuaca, keadaan tempat, cuaca mudah diprediksi, cuaca cepat berganti, cuaca ada 5 macam. Yang kedua ada iklim, lamanya keadaan cuaca. Iklim sulit diprediksi, diamati bertahun-tahun. Terakhir ada musim, waktu berkaitan dengan iklim. Jenisnya ada 4, tiap negara berbeda-beda. Materi hari ini sampai di sini kita mempelajari bahwa cuaca, iklim, dan musim saling mempengaruhi. Cuaca mempengaruhi iklim, iklim mempengaruhi musim, dan cuaca dapat diprediksi harian, jam, iklim dapat diprediksi tahunan, musim diprediksi bulanan. Nah, jangan lupa dicatat materinya, dikerjakan tugas-tugasnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.